wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagasya Purnomo dari kelas Sistem Basis Data F dengan NIM 2124 Di sini saya akan melanjutkan basis data, sistem basis data yang kemarin. Di sini kita akan, kalau kemarin kita mengidentifikasi entity-nya, sekarang kita mengidentifikasi relationship antar entity tadi. Nah, di sini sudah diberi modul ya, yang kita harus mengikuti langkah-langkah di sini agar lebih mudah. Yang pertama, memberi nama relationship. Relationship memiliki nama. Nama misalkan dimiliki atau memiliki. Jadi, nama ini harus bisa menjelaskan hubungan antar entity tersebut. Di sini, agar mempermudah, kita membuat kolom ini. Kan kita sebelumnya sudah membuat kolom ini, tinggal yang memiliki relationship kan sudah diwarnai. Di warna itu kita bisa memberikan tulisan seperti terdiri di atas, memiliki, berjenis, milik dari. Nah, ini pengerjaannya dibaca dari sisi ke bawah ya. Jadi kayak barang. Barang itu berjenis jenis barang dan barang itu milik dari lab. Jenis barang itu terdiri atas barang dan lab memiliki barang. Seperti itu. Sekarang kita buka hasil kita yang kemarin. Nah, bisa kita copy, Ctrl copy, nah di sini bisa langsung kita tulis, misalkan ini penjualan dengan barang. Penjualan itu memiliki barang, karena kan ada barang yang dijual. Penjualan membutuhkan karyawan. Kan kalau kita membeli barang kan pasti ada karyawannya gitu kan. Dan sistem ini juga seperti itu. Apakah penjualan, apa relationship antar penjualan sama cabang? Bisa kita buat dulu. Karyawan dengan cabang. Karyawan dari cabang. Mungkin bisa seperti itu. Untuk nota ini semua kan bicara di nota ya, jadi mungkin bisa kita kosong. Sebentar, kita cek lagi ya di sini. Milik dari, terdiri di atas, memiliki, berjenis. Jadi nggak harus kayak memiliki, dimiliki, nggak harus kata-kata seperti itu ya. Penjualan itu memiliki barang. Barang itu dimiliki penjualan. Penjualan membutuhkan karyawan. Karyawan dibutuhkan penjualan. Kita lanjut lagi. Hubungan penjualan dengan cabang. Penjualan bertempat di cabang. Jadi bertempat di cabang mana seperti itu. Terus di sini cabangnya cabang tempat, kan tempat terjadinya penjualan, mungkin seperti itu. Terus ini ada cabang ini apa ini? Karyawan bagian dari. Karyawan yang bekerja di cabang. Cabang tempat bekerja karyawan. Terus di sini nota, hubungan penjualan sama nota. Penjualan dibutuhkan sama nota, jelas. Nota kan membutuhkan penjualan, dibutuhkan, sama sebenarnya. Dibutuhkan. Nah, ini bisa kita copy untuk semua yang di nota bawah ini, karena kan semua data ini nanti dibutuhkan di nota karena dicatat di nota seperti itu. Nah, kalau yang ini nota membutuhkan. Nah,
jadi kita copy juga. Kita copy karena kan kita bacanya menyamping ya. Jadi ini kita bacanya gini, barang dimiliki penjualan, karyawan dibutuhkan oleh penjualan, cabang itu tempat terjadinya penjualan, nota membutuhkan penjualan. Jadi bacanya itu dari menyamping seperti ini, jadi gini, set gitu. Ini langkah pertama sudah selesai, bentar diberi nomor ya agar lebih mudah mungkin. Set, set. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, kita diminta untuk menentukan optionality dari entity yang terlibat. Jadi, optionality itu ada 2, yakni wajib dan tidak wajib. Wajib jika atau wajib bagi semua instance itu harus ikut terlibat. Tidak wajib jika tidak semua instance itu wajib terlibat. Misalkan di sini diberi contoh optionality dari barang dan jenis barang. Kalau barang itu wajib karena setiap barang kan harus ada jenisnya. Tapi kalau jenis barang tidak wajib. Kenapa? Karena jenis barang tidak harus ada barangnya. Misalkan ada lab ya. Di lab ini misalkan lab elektronik, belum ada drone, tapi kita kan bisa menambahkan jenis barang drone, nggak masalah. Jadi seperti itu. Langsung kita kerjakan. Yang kedua ini gimana ya? Kita yang biru-biru ini, barang dan penjualan dan barang. Penjualan dan barang. Penjualan dan barang. Penjualan dan barang ini yang wajib mana, yang tidak wajib yang mana? Atau harus wajib semua? Kan tidak tahu. Penjualan barang. Penjualan dan barang. Penjualan harus memiliki barang. Kan kalau ada penjualan itu harus ada barangnya gitu. Jadi penjualan ini wajib. Kalau barang tidak wajib, kan barang masih gak dijual juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, seperti itu. Bentar kita cocokkan ya agar barang lagi barang. Karena setiap barang harus ada jenisnya. Benar, berarti kan karena setiap penjualan harus ada barangnya. Seperti itu. Lanjut, entity penjualan dengan karyawan. Dengan karyawan. Penjualan karyawan. Penjualan dan karyawan. Apakah penjualan harus ada karyawannya? Harus, jadi ini wajib lagi. Kalau karyawan, apakah harus melakukan penjualan? Tidak, berarti tidak wajib. Ada juga yang bekerja di misalkan mengecek-ngecek barang seperti itu. Entity ketiga, relationship ketiga, penjualan dan cabang. Penjualan cabang, penjualan nota. Penjualan cabang, penjualan nota, cabang, penjualan nota, penjualan ini wajib ada cabangnya, berarti kan tempatnya, berarti kan wajib. Cabang tidak wajib, karena ya kayak karyawan tadi harus selalu penjualan kan. Penjualan dengan nota, penjualan harus ada nota, wajib. Nah,
Kalau nota, apakah nota harus ada penjualan? Kita lihat di atas sebentar ya. Terus setelah itu barang nota, kendaraan nota. Barang nota, kendaraan nota. Nah, dari tiga entity ini relationship ini sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Jadi langsung kita jawab jadi satu aja. Biar enggak ribet juga nanti. Kendaraan nota. Barang wajib karena setiap barang harus ada jenisnya. Penjualan tidak wajib. Wajib. Penjualan harus ada notanya, nota harus ada penjualan, jadi wajib dua-duanya. Barang harus ada notanya, tidak wajib. Nota harus ada barangnya, wajib. Tidak wajib juga. Nota harus ada barangnya, wajib. Jadi ini wajib. Kendaraan harus ada notanya, tidak wajib. Nota harus ada kendaraannya, wajib. Kita lanjut. Entity karyawan cabang, karyawan nota. Karyawan cabang, yang terakhir cabang sama nota. Karyawan harus ada cabangnya, wajib. Cabang harus ada karyawannya, wajib juga. Karyawan sama nota. Karyawan harus ada nota, tidak wajib. Nota harus ada karyawannya, harus mencatat karyawannya gitu. Cabang ini harus ada notanya, tidak wajib. Nota harus ada cabangnya, wajib. Jadi ini adalah optionality dari entity yang relationship yang telah kita temukan. Kita akan lanjut ke nomor 3. Langkah ketiga ya, sahabat. Langkah ketiga kita diminta untuk menentukan cardinality. Cardinality ini hubungan antara satu entity relationship ya. Misalkan ini one to one, many to many, dan one to many. Jadi cardinality di sini ada 3, yaitu one to one. Jadi satu instance A bersosialisasi dengan satu instance B dan sebaliknya. Many to many, satu instance A bersosialisasi dengan satu atau beberapa instance B dan sebaliknya. One to many, satu instance to A berasosiasi dengan satu atau beberapa instance B. Sebaliknya, satu instance B berasosiasi dengan hanya satu instance A. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke word ya.
Nah, jadi kita sama kayak yang atas ini. Nomor 2 kita copy saja. Ctrl copy, Ctrl V. Kita beri cardinality. 2 tadi udah belum? Optionality. Jadi kita akan melanjutkan penjualan dengan barang. Apakah hubungannya penjualan dengan barang? One to many. One to many. Penjualan ini siapa yang one, siapa yang many ya. Kalau dari contoh tadi, belum ya contohnya ya. Ini pegawai dan penjualan. Satu instance penjualan berasosiasi dengan hanya satu instance pegawai. Sebaliknya, satu instance pegawai berasosiasi dengan satu atau beberapa instance buku. One to many. One di sisi entity pegawai, one di sisi entity pegawai, many di sisi penjualan. One-nya di pegawai, many-nya di penjualan. Penjualan dan barang. One-nya di penjualan, many-nya di barang. Jadi kalau ditabek di tadi ini tuh penjualan, ini tuh barangnya. Jadi penjualan kan nggak harus menjual satu barang, ada banyak barang. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi, penjualan dan karyawan. Penjualan dilayani satu karyawan, karyawan melayani satu penjualan. Dan ini juga ribet ya. Yalah maklum. One to many. Penjualan itu dilakukan oleh satu karyawan. Karyawan bisa melakukan beberapa penjualan, misalkan 2 kali dalam sehari atau lain sebagainya kan seperti itu. Jadi ini one. Penjualan dan cabang. Penjualan one to many juga. Penjualan terjadi di satu cabang. Nggak mungkin kan penjualan di cabang banyak gitu. Cabang hanya terjadi satu penjualan, tidak. One to many. Bentar kita pas dulu, kalau ragu gini nggak apa-apa, kita lanjut ke selanjutnya. Penjualan dan nota. Hubungannya penjualan dengan nota. Penjualan harus banyak penjualan bisa tercatat di satu nota. Nota harus mencatat satu penjualan. Enggak deh, one to one ini. One to many. One di sisi jenis barang, many di setiap catatan barang baru di tabel barang harus kita ini one to many di lab ya, lab dan barang. Karena ini pada database setiap pencatatan barang baru di tabel barang harus menyertakan primary UID lab. Jadi gitu. Penjualan dan nota. Penjualan ini kayak apa kok tadi itu? Barang. Iya. Kita kosongi dulu karena masih ragu juga. Kita hapus semua dulu aja. Jadi ini
penjualan cabang ini one to many kan ya. Satu penjualan banyak cabang. Apakah masuk akal? Kan tidak. Satu cabang banyak penjualan. Masuk akal kan? Masuk akal berarti cabang ini one. Penjualan ini many. Penjualan dengan nota. Satu penjualan banyak nota. Salah. Satu nota banyak penjualan. Salah. Berarti ini one to one. Yes. Barang dengan nota. Satu barang banyak nota. Salah. Satu nota banyak barang. Benar. Berarti one to many. Barangnya many, notanya one. Kendaraan dengan nota. Satu kendaraan banyak nota, satu nota banyak kendaraan. Tidak ada yang masuk akal, berarti one to one. One to one. One to one. Karyawan dengan cabang. Satu karyawan banyak cabang. Nggak mungkin. Satu cabang banyak karyawan. One to many. Karyawannya ini many. Cabangnya ini one. Karyawan dengan nota. Satu karyawan banyak nota. Satu nota banyak karyawan. Satu karyawan banyak nota. Satu nota banyak karyawan. One. Satu nota banyak karyawan. Satu karyawan banyak nota. Apakah karyawan banyak nota? Oh iya, many. Jadi many. Satu karyawan banyak nota. Cabang dengan nota. Satu cabang banyak nota. Benar, satu nota banyak cabang. Salah, one to many ya. Satu cabang banyak nota. Berarti cabangnya one, notanya many. Nah, ini sudah jadi cardinality-nya atau langkah ketiga dari modul tadi. Selanjutnya kita lihat lagi apa langkah yang harus kita lakukan. Langkah keempat ini membuat IRD dengan Oracle Data Modeler. Sebentar kita buka ya Oracle-nya. Oracle. Mana Oracle? Oracle ini. Jadi di sini kita membuat IRD. Caranya itu sebenarnya sederhana. Ini ada new entity, kita tekan. Kalau kita mau buat entity baru ya, thread gini. Nah, ini udah jadi entity. Nah, terus kita memberi nama, misalkan ketika kita namai entity apa ya? Kita namai nama kita aja, misalkan gas. Nah, ini kan sudah menjadi entity. Terus kalau kita mau membuat surrogate key, surrogate itu kayak yang artificial, kayak UID yang artificial, yang diurutkan gitu biasanya, kayak 1, 2, 3 gitu. Terus di sini ada atributnya. Nah, kalau mau menambah atribut ini, kita tekan tanda plus. Kita beri nama, misalkan atribut alamat ya, misalkan alamat. Nah, alamat ini tipe datanya apa kan tergantung bagaimana kita gitu. Ini ada domain, structure, logical. Kita pilih yang logical. Terus kita milih tipe datanya itu mau apa yang dimasukkan. Nah, kalau alamat itu mungkin kita bisa menggunakan varchar. Terus size-nya, ukurannya misalkan 100 char gitu. Nah, ini ada primary UID dan mandatory. Mandatory ini artinya wajib. Jadi kayak harus diisi gitu. Terus yang primary ini ya yang
primary UID seperti biasa itu. Langsung misalkan kita tambah lagi. Misalkan kelas logical, kelas itu integer ya, karena kan nggak ada kayak angka-angkanya mungkin, tapi di sini saya mau integer aja, mandatory. Nah, kan misalkan udah ada 3 gini ya, 3 atribut. Misalkan kita mau menghapus salah satu atribut, itu bisa kita tekan silang ini, nanti bakal hilang kok ini. Hilang, jadi tinggal kelas, alamat sama kelas, karena unknown-nya tadi udah dihilangkan. Nah, kalau misalkan kita mau membuat relationship, itu caranya di sini ada banyak. Di sini ada many to one relationship, one to many relationship, seperti itu. Misalkan kita pakai yang ini. Set. Oh, entity-nya tidak teranu ya, jadi kayak harus kena gitu. Udah jadi hubungan karyawan. Targetnya tadi misalkan entity Bagas. Nah, di sini apa sih relationship antara karyawan sama Bagas, misalkan gitu kan. Misalkan di sini karyawan itu bernama Bagas. Bagas itu nama dari karyawan. Misalkan ya, ini contohnya aja. Terus di sini ada social get to cardinality. One to many-nya itu. Kalau misalkan karyawannya one, ya gini. Kalau Bagasnya many gini. Kalau misalkan karyawannya yang many ya gini. Sama many, ini many kan. Many to one juga bisa. One juga bisa. Tuh, jadi misalkan oke gini. Akan kelihatan gini. Tuh, kan ini karyawan bernama Bagas. Bagas nama dari karyawan, jadi seperti itu. Jadi kita hapus ya. Drag object. Yes. Nah, terus di sini yang tanda macam-macam ini kan ada beda, yang ada bintang, ada yang 0, ada yang pagar, ada yang udah kan gitu. Nah, itu merupakan atributnya tadi. Beda-beda di sini. Nah, mandatory itu kan wajib diisi. Yang bintang itu mandatory. Terus ada juga yang primary UID. Primary UID tandanya pagar tadi. Pagar ini intinya primary UID. Yang 0 ini tandanya apa? Itu tandanya, bisa kita lihat ya. Tandanya apa yang 0 itu? Yang 0 itu tandanya tidak wajib diisi. Jadi ini ERD yang telah saya kerjakan. Nah, jadi di sini kita juga bisa memindahkan, misalkan entity-nya tidak tepat kayak gini ya kan, kayak jelek gitu ya. Kita bisa pindahkan ini. Kita tekan entity-nya tadi. Terus ada tanda plus gini, kita geser. Sebentar ya untuk responding lagi. Jadi kita bisa memindahkan si relationship ini agar menjadi lebih baik seperti tadi itu. Nah, seperti kan kita lihat, misalkan kita pindahkan lagi di sini, saya gini. Nah, kan udah jadi kan. Nah, jadi seperti itu. Terus setelah ini terjadi, setelah kita ngisi unique identifier seperti primary key tadi, kita juga bisa melakukan memindahkan atau mengubah bentuk logikal ini menjadi bentuk relasional. Caranya kita tekan ini, yang tanda apa ini? Lebih dari ini. Ini kita tekan ya. Kita tunggu sebentar. Kan? Jadi memang agak lama gitu ya. Terus di sini kita lihat set gini. Kita langsung engineer, pilih yang engineer ini. Kita tunggu sebentar.
Nah, ini udah jadi. Jadi bentuk engineer-nya seperti ini, tapi ini ada lagi sebenarnya di bawahnya gini. Bentar ya, kita buka. Nah, kan udah terlihat. Nah, jadi aduh, besar sekali ya. Loh kan banyak. Oh, ini dikit ini. Jadi di apa? Relasional ini atau engineer tadi itu isinya itu kayak lebih rinci gitu loh. Jadi mencatat lebih rinci yang tadi itu. Nah, jadi gini. Kita geser saja coba biar lebih terlihat tadi. Nah, ini. Jadi di sini ini mencatat semua kayak P. P ini tandanya apa? P ini tandanya primary key. Ada U, unique identifier. Ada V, F, foreign key. Sama juga FPF, P, PFF, FFP gini. Jadi kayak foreign key itu penghubung gitu. Terus di sini ya sama sih kayak foreign key kunci-kunci gitu. Jadi bentuk akhir dari IRD itu ya seperti ini. Ya, jadi di sini juga mencatat kayak karyawan tadi langsung kelihatan. Ini bentuk apa? Ide inputannya itu berupa apa? Number, berupa varchar, isinya 10 char maksimal kayak gitu. Kita juga bisa lihat mungkin apakah bisa dilihat? Nggak bisa ternyata. Bisa jadi seperti itu. Tugas akhir dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.